apa Anda melihat arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat untuk tetap menjaga pertumbuhan Amerika Serikat juga? Ya memang ini sedikit menyebabkan gejolak di awal tahun ya ketika, pertumbuhan ekonomi di Amerika diasumsikan akan berlangsung cukup cepat, sehingga akan memicu inflasi. Nah ini menimbulkan gejolak di pasar keuangan termasuk di Indonesia. Namun saya pikir, Fed ya, Bank Sentral Amerika itu masih, view-nya masih long term dia. Jadi, dia akan tetap melakukan kebijakan yang akomodatif, untuk jangka waktu yang, relatif, panjang gitu ya, antara sampai 2023, itu mereka akan menahan suku bunganya tetap di kisaran 0 sampai 0,25%. Nah ini harusnya masih akomodatif nih buat, Indonesia ya dan negara-negara lainnya tentunya. Namun patut kita waspadai, kalau ekonomi Amerika tumbuh lebih cepat, ini memungkinkan adanya yang namanya tapering ya. Jadi, Bank Sentral Amerika akan mulai bertahap mengurangi kebijakan, suntikan likuiditas. Nah ini yang harus kita waspadai. Walaupun saya, percaya mungkin ini tidak akan terjadi dalam 1-2 tahun, ke depan ya. Tapi kita harus waspada, ini akan dapat menyebabkan gejolak nanti di pasar keuangan. Mhm. Kemudian apa sih efeknya tapering ketika Bank Sentral Amerika Serikat juga melakukan, hal tersebut gitu kepada Indonesia begitu? Tapering artinya dia mengurangi, pembelian surat berharga ya, artinya jumlah uang yang disuntikan di perekonomian itu berkurang, sehingga masyarakat, investor asing tentunya, melihat global liquidity ini akan berkurang, sehingga itu berpotensi mengurangi juga capital inflow ke Indonesia. Nah itu yang, persepsi yang itu akan memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Tapi so far kalau saya lihat, eee, apa namanya, perekonomian Amerika sendiri itu masih butuh waktu untuk pulih secara sustainable. Jadi, kemungkinan, yang diperhatikan oleh Fed atau Bank Sentral Amerika itu adalah sustainability-nya. Apakah, tingkat pengangguran bisa turun secara konsisten, inflasi bisa dijaga, relatif lebih tinggi tapi dalam waktu jangka panjang, nah itu yang akan diperhatikan. Jadi kalau Mhm. dalam jangka pendek, saya pikir, tidak terlalu khawatir ya akan kebijakan Fed karena sepertinya mereka masih akan sangat akomodatif. Tapi dalam 2-3 tahun ke depan kita harus sudah mulai, waspada. Mhm. Oke, berarti kalau kita berkaca juga pada krisis 2008, bagaimana The Fed tetap mempertahankan era suku bunga yang cukup rendah sebenarnya dan tidak serta-merta langsung menaikkan suku bunganya ketika perekonomian Amerika Serikat mulai membaik. Hal itu juga masih akan tercermin ataupun pada case yang sama akibat pandemi COVID-19 kali ini, Bu? Iya betul, saya pikir Fed masih akan tetap, akomodatif ya, memastikan ya perekonomian Amerika itu lebih, berjalan atau pulih lebih sustainable. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.